Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa atau suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dan kita mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, lanjut ke materi pembelajaran. Oh ya, sebelum itu Bapak akan menyampaikan sedikit permasalahan terkait pertemuan di minggu yang lalu, di mana Bapak seharusnya memberikan materi bab 7 yakni dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah, akan tetapi Bapak memberikan materi bab 8 dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, tidak apa-apa. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita lanjutkan saja materi bab 8 dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi bab 7 dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah. Gitu ya anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya terkait tugas di pertemuan yang lalu. Bapak memberikan tugas resum kepada anak-anak dengan batas pengumpulan tugas jam 6 sore. Bapak rasa untuk tugas tersebut sudah cukup bagus, akan tetapi ada sedikit permasalahan di mana ada beberapa siswa atau anak-anak yang mengumpulkan tugas di luar jam tersebut atau melebihi jam tersebut. Tapi tidak apa-apa, Bapak toleransi untuk kali ini. Untuk hasilnya juga sudah cukup bagus. Tapi Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya tidak ada kasus seperti ini lagi. Bapak harap dari anak-anak sekalian untuk lebih disiplin lagi. Oke? Baik. Langsung saja ke materi pembelajaran, yakni dengan judul pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Mengapa sih hormat dan patuh kepada guru itu sangat penting? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah nanti ya. Oke? Baik. Akan Bapak jelaskan kenapa sih hormat dan patuh kepada guru itu sangat penting atau dinilai penting. Begini, guru adalah orang yang punya ilmu. Guru itu mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Sehingga kita dapat belajar atau dapat mengetahui ilmu pengetahuan tersebut. Hingga kita menjadi seorang yang dewasa. Seperti itu. Bisa dikatakan ketika kita dewasa nanti dan cita-cita kita telah tercapai, seberapa besar derajat kita atau seberapa tinggi derajat kita dan seberapa besar pangkat kita akan tetap dianggap sebagai seorang murid atau pelajar, karena kita mempunyai hutang budi yang besar kepada seorang guru. Maka dari itu sangat penting adanya menghormati seorang guru. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-alim atau ulama. Seorang ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang bunyinya, mari kita baca bersama-sama. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna
innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya atau jenisnya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Guru itu bisa juga disebut sebagai pewaris para nabi. Mengapa? Karena seorang guru adalah penyambung wahyu atau ilmu yang diberikan oleh para nabi atau rasul kita, yang kemudian diteruskan atau disampaikan kepada kita generasi sesudah adanya para nabi atau para rasul. Seperti itu. Imam Al-Ghazali mengkhususkan kedudukan seorang guru, di mana guru-guru mempunyai sifat kesucian atau kehormatan dan kedudukan yang tinggi. Beliau juga menyebutkan bahwasanya seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya tersebut, maka ialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Peribahasanya seperti itu. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan dirinya sendiri. Dan ibarat orang yang memakai minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun juga harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya tersebut. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasanya bagi seorang murid, guru merupakan seorang yang dianggap sebagai bapak rohani mereka. Disebut demikian karena seorang guru memberikan hidangan atau santapan jiwa maupun ilmu. Guru tidak hanya memberikan pendidikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi guru juga memberikan pendidikan akhlak atau sopan santun kepada kita. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi orang yang dewasa. Seperti itu. Sesuai dengan derajat dan martabat seorang guru, seringkali kita menjumpai seorang ulama yang sangat menghormati gurunya. Hal itu mereka tampilkan atau mereka tunjukkan dengan cara mereka rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu yang mereka miliki bisa saja lebih banyak daripada gurunya. Akan tetapi mereka bersifat rendah hati karena semata-mata kalau tidak ada seorang guru, mereka tidak akan mencapai ilmu yang mereka miliki saat ini. Kemudian mereka senantiasa menaati setiap arahan atau bimbingan dari seorang guru. Semisal seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Jadi jikalau ada seorang pasien yang sakit tetapi tidak mengerti apa obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, maka dari itu mereka butuh dokter. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka memandang gurunya dengan perasaan penuh hikmat atau ta'zim atau memuliakan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu kita atau seorang pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh guru kita atau guru mereka. Seperti itu. Jadi sangat penting adanya menghormati seorang guru. Karena jikalau tidak ada seorang guru, ilmu yang kita dapat dari mana? Karena ilmu adalah bekal kita dalam menghadapi kehidupan di dunia
maupun di akhirat nanti, jika tidak ada seorang guru, kita akan mendapatkan bekal dari mana? Seperti itu. Maka dari itu sangat penting adanya menghormati seorang guru. Baik, berdasarkan penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, betapa pentingnya menghormati seorang guru. Dengan menghormati seorang guru, maka kita akan mendapatkan berbagai keuntungan yang antara lain sebagai berikut. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian akan lebih mudah menerima pelajaran atau ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Dan ilmu yang kita peroleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan kita akan senantiasa didoakan oleh seorang guru apabila kita menghormati seorang guru. Coba kalau kita tidak menghormati seorang guru, guru akan tidak suka atau tidak senang berhadapan dengan kita. Kemudian kita akan mendapatkan berkah atau dimudahkan urusannya dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang guru pun tidak selalu di atas muridnya. Sedikit tambahan tersebut, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Karena apa? Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seperti contoh ulama tadi, yang terpenting kita harus menghormati guru. Karena jika tidak ada seorang guru, kita mendapatkan ilmu dari mana? Seperti itu. Baik anak-anak, untuk materi kali ini Bapak rasa sudah cukup. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp, japri ke Bapak langsung saja ya. Kemudian untuk masalah tugas nanti juga sudah Bapak share di grup kelas. Baik, begitu saja. Sebelumnya jika ada kesalahan dari Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.